iki nggone. Saja lah. Lagi letak letak. Perempuan jangan campur lagi. Hari ini tanggal 24 Mei tahun 2013, tepat 1 bulan setelah kalian menggugurkan kewajiban, yaitu melalui proses ujian sekolah dan ujian nasional. Ujian nasional 20 paket dengan sistem barcode, sehingga pun tahun ini betul-betul murni 100%. Tidak ada rekayasa di dalamnya, tidak ada guru yang bisa mengajari. Kalau kalian mungkin dengar ada sekolah lain itu yang guru sampai 3 juta, dan enggak? Kehormatan kunjungan Bupati Lampung Timur yang ditindaklanjuti dengan beragam. Itu ada nama beliau dan nama istri beliau. Ingat, kepada beliau lah selama ini Lampung Timur di bawah kendali. Kita bisa menjunjung tinggi namanya dan membantu apapun yang mereka minta supaya jalannya berkuat. Amin. Tadi malam Maria pulang dari Bandar Lampung sampai rumah jam 2. Karena rapatnya sangat alot, itu rapat dimulai jam 7, berakhir jam 10. Karena lapar kan makan lama di restoran. Akhirnya sampai rumah jam 2. Sebelum ini saya umumkan, kalau umat ada aturannya jam. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam kegiatan ujian itu sudah barang tentu kalau orang bertaruh atau berlomba itu pasti ada kalah dan menang. Kalau namanya ujian dalam konteks apapun itu pasti ada yang lulus dan tidak lulus. Tidak lulus bukan akhir segalanya. Paling malu sebentar saja. SMA Barat itu 6 kali ujian, 2 kali terjadi tidak lulus. Pertama itu 2 orang. Kebetulan waktu itu yang tidak lulus pas habis kecelakaan, jadi mungkin konsentrasinya terganggu. Kemudian yang kedua itu 3 orang yang tidak lulus. Setelah keempat, kedua, keempat, kelima, nah ini yang kedua. Berarti kan pertama tidak lulus 100%, terus tidak lulus, ya kan? Lulus 100%, kan gitu kan? Itu normal di dalam satu kontes. Kalau lulus semua itu malah lucu. Kemarin sudah Pak Guru berikan, kalau nilai kalian minimal sama dengan yang kalian janjikan di buku yang saya bawa, nilainya ya lulus. Kalian nulis tuh, suruh nulis kan? Tulis, kamu mau minta berapa nilai? Kamu minta dengan diri kamu, sudah lulus 8, ada yang lulus 4,
Pak dan nulis. Nah, berarti kalau di bawah itu ya kita introspeksi, berarti ada usaha kita yang masih gagal. Itu bukan akhir segalanya. Katanya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bagi yang belum lulus, ada peluang di bulan Juli. Nanti langsung didaftar oleh dinas. Didaftar dalam berapa orang, cabung berapa puluh orang, Jepara berapa orang didata. Nanti langsung diikutkan di ujian kesetaraan pada bulan Juli. Bulan Juli ujian, bulan Agustus pengumuman. Tapi jasanya kayaknya baru, mudah-mudahan. Itu kemudian ya, jadi kalau belum lulus itu Pak Guru sudah memberikan nilai yang semaksimal mungkin. Dan saya katakan rata-rata kalian itu adalah sudah punya modal sebelum ujian itu 3,2 minimal. Jadi 3 kali 0, yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mendengar pengumuman lulus adalah ingat bahwa apapun yang kita lakukan, gerak hidup kita, detak jantung kita, napas kita, kedip mata kita, itu ada yang mengatur. Berarti kalau kita lulus, yang membuat lulus bukan semata-mata usaha manusia itu sendiri, tapi ada pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Maka rasa syukur pertama kali harus kita berikan kepada Tuhan. Harus bersujud syukur. Yang kedua, kita wajib merenung, kenapa sampai saya bisa lulus tanpa campur tangan doa orang tua? Mustahil. Maka yang kedua, sampai di rumah harus kita ucapkan terima kasih kepada orang tua. Kalau bapak ibu guru ikhlas, matur nuwun ya kono, ora ya kono, ikhlas kalau bapak ibu guru. Karena memang pengabdian bapak ibu guru adalah kalau nggak ikhlas nanti nggak dapat amal yang kita, nggak dapat gaji, nggak dapat amal kan sia-sia gitu. Jadi itu yang pertama adalah kepada Tuhan yang membuat kita hidup, menghidupkan dan menghidupi kita, membuat gerak kita jadi teratur, pikiran kita jadi cerah sehingga bisa mengerjakan doa. Yang kedua adalah kepada tadi yang pertama apa? Sujud syukur. Yang kedua saya berpesan, ingat kamu ikuti yang monggo harus sudah dewasa semua. Karena hari ini akan diumumkan serentak, tidak mustahil. Orang-orang yang nalarnya cepat, tahu nalar cepat? Pikirannya tidak panjang, hanya berpikir kesenangan sementara, hilang kontrol, pawai kendaraan, coret-coret baju dan sebagainya. Jelas kalau itu terjadi apa-apa di jalan, karena sudah diumumkan nanti, sudah di luar tanggung jawab bapak, ibu, guru, sekolah tidak tahu. Kemarin waktu saya katakan bahwa kelulusan bukan akhir segalanya kan, masih ada perjuangan panjang. Yang mau kuliah masih ada waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi saya yakin anak-anak kita ini tidak seperti tetangga-tetangga sekitar kita yang nalarnya cepat-cepat. Tak guru fasilitasi nanti yang lulus ya coret-coret. Lu malu nggak lulus ngerat tebokan? Jadi tembok itu ambil berapa? 3 kolom biasa tadi ya. 3. Jadi saya sudah ada bawa pilok ini kayak si siapa ini.
Ilok. Ada 3 pagar coret aja sindikat. Ya. Tapi jangan buat tulisan yang aneh-aneh. Kita fasilitasi. Nanti kalau udah dilepot mencoret orang sampai perhiasannya api. Tuh. Yang ketiga, fasilitas itu saya tidak ingin anak-anak saya berhura-hura di jalan kayak anak urakan tidak punya aturan, dan saya tidak menginginkan ada berita anak laporan kecelakaan. Dengar ya, di hari Jumat hari pendek padahal ya sama 24 jam. Tapi hati-hati dengan hal itu karena itu sudah diputuskan sama orang-orang tertentu. Terus bagi yang lulus, kalian kemarin sudah didaftarkan di perguruan tinggi, baik melalui jalur SNMPTN yang dikelola oleh direktorat. Pengumumannya kapan nanti bisa kalau update internet ya. Yang kedua, kalau tidak lulus SNMPTN segera kejar jalur tes. Ada tes mandiri, ada SNMPTN, ada yang jalur PTDC sudah kita usahakan. Jadi jangan sampai disalah artikan. Begitu lulus, seolah-olah hari terakhir ini. Nanti jadi hari terakhir kan kerok, ya kan? Bukan hari akhir. Ini awal. Ibarat naik tangga, kamu tangga pertama SD sudah, tangga keduanya SMP, tangga ketiganya SMA, tangga keempat itulah yang paling panjang waktu. Yang sudah punya pasangan, kalau pacarnya nggak lulus ya nggak usah marah. Begitu juga sebaliknya, begitu cowoknya tidak lulus jangan langsung diputus. Namanya sudah jatuh bukan batang kelompok, nggak boleh. Ingat, kalian adalah satu angkatan, satu keluarga. Jalin silaturahmi baik dengan sekolah maupun dengan sesama teman. Kita sudah punya wadah di SMA ini, namanya Eka Semansalabra, Ikatan Lulusan, gabung ke sana. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa, sudah kerja, ciptakan kreativitas untuk mempromosikan sekolah kita. Yang terakhir, kurang 1/4 Pak. Oh, kurang 9 Pak. Ini waktunya 10 menit. Dari kapan kita juga belum tahu. Ijazahnya kapan turun juga belum tahu. Yang jelas sekolah tidak mengendaki ada baju coret-coret sehingga nanti waktu mau sidik jari, mau ngambil ijazah pakai pakaian bukan sekolah. Kalau sidik jarinya hari Selasa ya pakai seragam Selasa. Kalau sidik jarinya Jumat ya kalau sampai ada yang blotek-blotek akan digali. Jadi ke sekolah pakai sepatu ya, karena kalian belum menjadi mahasiswa. Jadi masih murid sebelum salaman dengan saya ngambil ijazah. Kalau kemarin kan salaman sepatu-sepatu saja, karena belum lulus kok sudah salaman kan gitu kan. Makanya nanti setelah saya umumkan jam 10 ini lama banget. 9 menit lagi Pak. 9 menit lagi. Kurang 9 menit. Oh, kalian lihat televisi nggak tadi malam? Pak tadi. Oke, Pandu nih. Pandu. Bisa jalan? Jalan lurus. Makanya lampu ya deket-deket dengan itu lah.
Bayangkan ya, Medan itu ada universitas namanya Universitas Sumatera Utara, itu sangat terkenal, jauh nilai itu dibanding dia. Itu aja 1000 yang tidak lulus. Nah ini ya. Irian Jaya juga banyak, jadi yang paling banyak Aceh, Irian Jaya, kemudian tidak melakukan kompo ini jalan ya. Kalau ada apa-apa itu bukan tanggung jawab sekolah. Setuju? Setuju. Pertama, yang kedua adalah terus ikut apa ke orang tua. Jadi tambahan di Juanda ke kantor juga. Dari mana Pak? Oh itu sudah itu Juanda itu. Panggil aja ke kantor. Sambil nunggu polisi dia datang dulu. Polisi dan dokter. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Jam berapa? Jam 10? Jam 10? Belum wes. Sudah. Kalau kalian kan deketnya hari ini, saya deketnya kemarin. Kemarin itu duduk sampai jam 2 malam. Ada jam sama bener ya. Sekarang saya sedang membuat duduk yang lain. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa tuh? Itu loh jam. Itu bukan duduk, sunyi. Jam 10? Jam sama bener. Dibuat jarak berpetak keramik dengan yang lain coba ya. Yang cowok nggak gabung sama yang cewek? Yang cewek jangan di depan cowok, nanti dirangkul kamu. Silakan itu. Sudah Pak? Sudah. Kemudian tidak melakukan kompo ini jalan ya. Kalau ada apa-apa itu bukan tanggung jawab sekolah. Setuju? Setuju. Pertama, yang kedua adalah terus ikut apa ke orang tua. Jadi tambahan di Juanda ke kantor juga. Dari mana Pak? Oh itu sudah itu Juanda itu. Panggil aja ke kantor. Sambil nunggu polisi dia datang dulu. Polisi dan dokter. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Jam berapa? Jam 10? Jam 10? Belum wes. Sudah. Kalau kalian kan deketnya hari ini, saya deketnya kemarin. Kemarin itu duduk sampai jam 2 malam. Ada jam sama bener ya. Sekarang saya sedang membuat duduk yang lain. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa tuh? Itu loh jam. Itu bukan duduk, sunyi. Jam 10? Jam sama bener. Dibuat jarak berpetak keramik dengan yang lain coba ya. Yang cowok nggak gabung sama yang cewek? Yang cewek jangan di depan cowok, nanti dirangkul kamu. Silakan itu. Sudah Pak? Sudah. Berdasarkan ingat pesan saya tadi ya, yang lulus tetap kontrol diri,
jangan membaur dengan yang nalarnya cepet-cepet, ya. Betapapun tinggi cita-cita kita, kalau kita nggak bisa nahan emosi, ya kan, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kalau lulus bersyukur, kemudian pulang tetap jalan kontrol emosi, tidak usah meluapkan kegembiraan, terus sampai naik motor lupa jalannya berlubang. Sampai rumah temui ibumu, sampaikan terima kasih kepada beliau atas doa dan perjuangannya sehingga bisa mengantar kalian sampai lulus ujian. Itu yang harus kalian lakukan. Mungkin ada pagi ini yang nyente-nyente gara-gara suruh isa-isa nggak mau, disuruh ibunya no, apa namanya bisa nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tadi karena kelulusan ujian itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah lulus nilai sekolah, lulus ujian sekolah secara kognitif, lulus ujian praktek, dan lulus secara afektif atau sikap. Itu rekomendasinya adalah rekaman perilaku kalian selama 3 tahun yang dimiliki oleh masing-masing guru, ditambah dengan syarat kelulusan ujian nasional yang selama ini memang sangat-sangat kita khawatirkan, karena 20 paket itu bukan pekerjaan yang mudah, sehingga sampai ujian belum selesai ada yang sudah nangis, ada pengawas yang diamuk oleh kepala sekolah gara-gara terlalu ketat, kan gitu kan? Itu adalah perjuangan yang bisa kita lakukan, karena pada prinsip tidak ada sekolah yang mengendaki muridnya tidak lulus. Sekolah, bapak ibu guru semuanya itu mengendaki kita itu lulus. Maka dari hasil ujian nasional yang saya terima tadi malam, kemudian dirapatkan dengan Dewan pagi, ini saya bacakan dulu sebelum saya umumkan. Anak-anak kita atau teman-teman kalian atau mungkin diri kalian yang punya peringkat 10 besar hasil ujian nasional. Untuk IPA peringkat pertama nilai tertinggi hasil rata-rata maupun jumlah itu jatuh pada Prayoga dengan total nilai murni 47,40. Peringkat 2 untuk IPA itu diperoleh oleh Lestari nilainya 44,05. Peringkat 3 jadi tidak saya Sudah Pak, dokternya udah. Peringkat 3 IPA terbaik 3 jatuh pada Juanda Al-Laksa. Nilai 41,15. Peringkat keempat Erin Agustiani, nilai
Peringkat 5 Ales Cucu Putari, nilai 39,95. Peringkat 6 Putri Handayani, nilai 39,95. Jadi sama dengan Ales ini ya, sama dengan Ales. Kemudian peringkat ke-7 dipisah mau nih. untuk Reza Andika, nilai 39,95. Peringkat ke-8 Sugeng Reza, nilai 39,30. Peringkat ke-9 adalah Binti Amanah, 38,85. Dan peringkat 10 atau masuk 10 besar itu adalah Email Febriati, 37,10. Untuk IPS peringkat 1 itu bernama Siti Istiqomah, nilai 43,25. Peringkat kedua Sulistiana, nilai 41,85. Peringkat ketiga Eva Nurmala Dewi, 4165. Peringkat keempat Anissa Dinda Deswari, 4155. Peringkat ke-5 Indah Kumalasari, 41,00. Peringkat ke-6 Indah Putriana, 40,25. Peringkat 7 Devi Yupitasari, 40,45. Peringkat ke-8 ke-8 Wiwi Windasari, 40,40. Ke-9 Dominika Nohari, 38,75. Peringkat 10 Ayu Novita Sari, nilainya 5,38. Yang perlu saya sarankan yang belum masuk 10 besar ini kan hanya faktor hasil kuliah. Jadi yang penting jangan putus semangat, karena nilai tinggi kan nggak dijamin nanti kalau tes lulus dan sebagainya ya.
yang nilainya belum cukup besar ya nggak usah pesimis, saya nggak masuk sana. Ya. Tetap kita optimis, tetap melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya perlu saya sampaikan, ingat pesan saya tadi, jangan melakukan hal-hal yang di luar kontrol, jaga nama baik sekolah, jaga orang tua kita. Kalau ada apa-apa di jalan, orang tua kita juga yang rugi, ya kan? Saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil ujian sekolah, ujian nasional, dan rapat Dewan Guru SMA Negeri 1 Labuan Batu, diputuskan bahwa hasil ujian nasional SMA Negeri 1 Labuan Batu yang diikuti oleh 91 siswa dinyatakan lulus 100%. Ini adalah bentuk mencurahkan kebahagiaan kelulusan si putra putri siswa SMA 1 Labuan Ratu dengan membubuhkan tanda tangan dan kebahagiaan pada tembok yang disediakan oleh sekolah. Hal ini adalah merupakan satu kegiatan positif untuk menghindari coret-coret baju di jalanan. Jadi sekolah menghimbau dan menyediakan lahan untuk anak-anak menuangkan kreasinya atau kebahagiaannya dalam bentuk coretan-coretan supaya terhindar mencoret-coret baju. Abang reflejus. Merah, hijau tua, iya, itu tenang lah ya. Itu memang betul.